بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kembali kita bersama Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian-kajiannya selama ini. Untuk kajian yang ke-99 ini kita akan membahas tentang sejarah atau rangkaian sejarah. Dalam penjelasan beberapa tema sebelumnya, dalam pandangan rasionalitas Qur'ani, agaknya ada perbedaan istilah antara sejarah dan rangkaian sejarah. Istilah ini mungkin belum populer atau umum diketahui atau dipahami oleh masyarakat. Bagaimana penggunaan dan pandangan rasionalitas Qur'ani tentang kedua kata ini, Pak Iswan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua. Sampai hari ini kita sampai pada tema 99, Pak Ripin ya. Yang tadi seperti yang dikatakan bahwa ada dua istilah nih yang kita gunakan di dalam kajian rasionalitas Quran ini, yaitu istilah sejarah dan rangkaian sejarah gitu. Nah, pertama mungkin saya ingin melihat kata sejarah dulu gitu. Nah, kata sejarah ini saya gunakan, ini diambil dari kata yang digunakan oleh Al-Qur'an, sejarah, dari makna kata, pembentuk kata dasar, kata dasar ini digunakan, kata sejarah ini berasal dari kata sajarah. Sajarah yaitu yang mengacu pada suatu proses pertumbuhan. Jadi adanya pertumbuhan, adanya perkembangan, dan adanya perubahan terhadap sesuatu, terhadap hal, terhadap sesuatu atau terhadap hal karena adanya perlawanan di dalam sesuatu atau hal tersebut gitu. Jadi ini makna daripada kata sajarah gitu. Nah, hal ini menyebabkan karena ada perlawanan tadi, maka muncullah proses dia tumbuh, berkembang dan berubah gitu. Nah, oleh sebab itu kata sejarah ini juga di Al-Qur'an dimaknai juga sebagai pohon. Nah, sebagai pohon itu kan sebagai pohon itu kan kita dapat melihat bahwa wujud pohon itu dia tumbuh, berkembang, dia berubah gitu. Nah, dari makna inilah karena adanya perlawanan sehingga dia tumbuh dan berkembang ini, makna sejarah ini mempunyai makna arti yang beragam tapi tidak keluar dari makna itu gitu. Nah, seperti misalnya pohon itu sendiri semak belukar, bisa juga berjuang, bertengkar, atau adanya perselisihan. Nah, ini semua makna yang dicakup di dalam kata sejarah. Nah, misalnya kalau kita lihat penggunaan di dalam Al-Qur'an itu tentang adanya penggunaan kata sejarah yang kita maksud tadi, misalnya di surah An-Nisa ayat 65. Nah, di surat An-Nisa ayat 65 ini Allah menyatakan fala wa rabbaka la yu'minuna hatta yuhakkamuka fima sajara bainahum. Nah, di sini digunakan kata sajara bainahum. Jadi ayat ini maka kalau kita terjemahkan,
maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim. Hingga mereka menjadikanmu hakim terhadap perkara-perkara yang mereka selisihkan gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat pada ayat ini dapat kita lihat makna syajarah ini dia berarti bertengkar, adanya berselisih, saling berbeda, dan melalui hakimlah diputuskan kedua pertengkaran itu, mana yang diambil sebagai sesuatu yang benar, mana yang salah gitu. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa sebelumnya juga kan kita sudah membahas tentang tasbih material. Tasbih material ini adalah suatu gerak yang tiada henti. Nah, ini juga akibat adanya perlawanan-perlawanan di dalam diri sesuatu benda hal tersebut, sehingga perlawanan dan perkembangan ini dia menghasilkan suatu perubahan-perubahan. Nah, ini makna lain daripada adanya perubahan-perubahan itu. Kalau tasbih tadi itu memperlihatkan adanya perubahan di dalam diri sesuatu hal itu sendiri, sedangkan syajarah ini bisa perubahan-perubahan dari satu hal terhadap hal yang lain gitu. Nah, ini yang dapat kita pahami dari kata syajarah. Jadi kalau kita lihat dari makna ini seperti yang ayat-ayat dan makna dasar yang saya kutip tadi, jadi sejarah ini, yang kita maksud dengan sejarah ini adalah suatu proses yang tiada henti, yang mengakibatkan adanya pertumbuhan, adanya perkembangan, dan adanya perubahan-perubahan dalam suatu kesatuan waktu. Jadi dalam satu kesatuan waktu, baik dia masa lalu maupun masa kini, maupun dia masa depan. Jadi dia tidak putus, dia saling bersambung antara satu paket ini, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Berarti yang dimaksud dengan rangkaian sejarah dapat kita katakan sebagai potongan-potongan atau bentuk sejarah itu sendiri dalam rangkaian waktu tertentu, Pak. Nah, tadi kan kita katakan kalau begitu sejarah kan merupakan satu kesatuan dalam satu rentang waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, jadi apa sesuai dengan yang Pak Arifin tadi katakan, ya betul. Jadi yang saya maksudkan dengan rangkaian sejarah ini adalah potongan-potongan tadi, potongan-potongan daripada pembentuk daripada sejarah gitu. Nah, rangkaian sejarah inilah potongan-potongan sejarah dalam waktu tertentu ini. Kalau sejarah kan tadi dalam waktu yang tidak putus kan. Nah, kalau sejarah ini rangkaian sejarah ini dia adalah melalui potongan-potongan waktu tertentu. Nah, kata inilah yang sebenarnya kita kenal dengan sejarah di dalam bahasa Indonesia, atau history di dalam bahasa Inggris, atau tarikh di dalam bahasa Arab gitu. Nah, ini dapat kita bedakan gitu. Dia kalau sejarah, tarikh atau history ini kan dia mulai dari di tengah perjalanan waktu gitu. Misalnya sejarah Romawi mulai dari tahun sekian sampai sekian gitu kan. Sejarah Islam dikatakan mulai dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, ini jadi rangkaian rangkaian sejarah ini adalah potongan-potongan daripada pembentuk sejarah itu sendiri. Pada tema 98 yang lalu, kita sudah membahas siklus kesadaran, makna sebagai alat verifikasi kesadaran yang memproses secara terus-menerus. Jadi,
apakah siklus kesadaran makna ini dapat kita sebut sebagai siklus kesejarahan? Nah, betul. Jadi kalau kita lihat kan tadi saya sudah katakan bahwa sejarah adalah proses pertumbuhan, perkembangan dan perubahan. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang kita kaji di tema berapa tadi? Tema 98 itu berarti di sini siklus kesadaran makna yang kita maksudkan di dalam tema 98 itu adalah sejarah itu sendiri gitu. Karena dia merupakan sesuatu yang tiada putus dalam suatu proses, dalam suatu siklus. Jadi hal ini juga kita dapat katakan bahwa siklus kesadaran tadi, kesadaran makna tadi, nah ini juga dapat kita sebut atau dapat saya sebut sebagai suatu siklus kesejarahan. Jadi dua hal yang sama. Siklus kesejarahan terdiri dari masing-masing komponen. Jika rangkaian sejarah merupakan potongan-potongan dari pembentuk sejarah itu sendiri, berarti sejarah bisa salah, bisa juga keliru, direkayasa, satu kesatuan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, kalau itu yang dimaksudkan, artinya tadi kan kita bedakan nih, sejarah adalah sesuatu yang tidak putus antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sedangkan rangkaian sejarah adalah potongan-potongan yang diambil, yang dibuat oleh para pembentuk rangkaian sejarah gitu. Nah, kalau ini berarti sangat memungkinkan adanya suatu kekeliruan, suatu cacat-cacat terhadap apa yang tadi Pak Arifin maksudkan, sebab rangkaian sejarah yang kita kenal dengan kata sejarah tadi atau dengan kata history tadi atau dengan kata apa tadi tarikh ini kan ditentukan oleh berbagai hal, ditentukan oleh suasana waktu, tempat, terus suasana budaya, suasana ruang budaya, terus ditentukan juga oleh kemampuan ilmu pengetahuan sains dan teknologi pada waktu itu gitu kan. Nah, termasuklah kepentingan politik, kekuasaan dan lain-lain. Ini bisa saja mengalami fluktuasi gitu. Nah, contohnya misalnya kita dulu di era Pak Harto, era Orde Baru kan kita pernah dulu diproduksi film Perang Jogja itu Janur Kuning. Nah, film Janur Kuning semua pada waktu itu kita mengatakan itulah posisi daripada Jenderal Soeharto pada waktu itu gitu. Nah, semua kita di pelajaran dimanapun kita mengetahui hal itu gitu. Nah, tapi ketika Soeharto lengser, nah banyak pakar yang mengatakan, itu sebenarnya rekayasa sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh. Misalnya juga di dalam contoh Persmar misalnya, banyak perdebatan tentang kejadian-kejadian yang dirangkai gitu. Nah, oleh sebab itu sejarah yang kita maksudkan ini dia bisa direkayasa, termasuk bisa direkayasa. Oleh sebab itu istilah yang terkenal itu dikatakan di dalam bahasa Inggris itu dia katakan the history is written by the winning general. Jadi sebenarnya sejarah itu ditulis oleh jenderal yang menang saja. Jadi siapa yang berkuasa, siapa yang menang, dia suka saja menulis sejarah. Nah, inilah yang kita katakan bahwa rangkaian sejarah ini bisa mengalami suatu fluktuasi, suatu perubahan, bahkan mungkin suatu kesalahan. Nah, ini yang kita yang dapat kita sampaikan seperti yang ditanyakan Pak Arifin tadi. Jadi bisa salah, bisa bahkan bisa direkayasa.
apakah berbagai pendapat masa lalu sebagai rangkaian sejarah yang kita jadikan dasar atau kita ikuti, kita yakinin bisa saja keliru dalam pandangan rasionalitas Al-Quran? Nah, kalau yang Pak Arifin maksudkan ini pendapat masa lalu adalah rangkaian sejarah yang kita katakan, misalnya, artinya apa yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita masa lalu, artinya masa lalu merupakan potongan-potongan daripada masa lalu, masa kini dan masa depan itu. Nah, dengan apa yang kita katakan tadi dan contoh-contoh yang kita berikan itu bisa saja keliru, salah, atau mungkin mengalami cacat-cacat gitu. Hal ini sebenarnya wajar. Kenapa saya katakan wajar? Kan kita selama ini mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah salah, kan? Kita selalu mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak keliru gitu. Jadi mungkin saja ada kekeliruan, kekurang sempurnaan, bahkan mungkin suatu kesalahan yang dihasilkan oleh pendapat-pendapat masa lalu gitu. Memang kalau kita lihat apa yang dihasilkan oleh masa lalu itu yang sampai kepada kita hari ini merupakan suatu suatu hutang yang tidak mungkin kita lunasi, yang tidak mungkin kita bayar gitu. Ini hutang yang kita berhutang kepada masa lalu, di mana dari para pendahulu kita lah kita memperoleh segala ilmu pengetahuan yang ada pada masa kini, pada hari ini gitu. Tapi jangan lupa juga kita bahwa apapun bagaimanapun bahwa para perintis masa lalu itu juga manusia gitu. Artinya bisa juga selaku dia manusia, dia bisa keliru. Misalnya pendapat-pendapat tentang apa yang kita bahas lah kemarin, kita bongkar dari apa yang dimaksudkan Allah di dalam Al-Quran tentang perkembangan manusia, perkembangan bahasa, atau perkembangan manusia Adam. Nah, ini kan perlu direkonstruksi ulang mungkin kalau kita melihat apa-apa yang sudah dicapai masa lalu. Setidaknya kita merapikan meneruskan pendapat masa lalu ini yang tidak sesuai dengan Al-Quran, ya kita sisihkan lebih dulu gitu. Nah, untuk itulah kita memerlukan apa yang tadi disebut dengan siklus kesadaran. Kita memerlukan verifikasi terhadap terhadap pendapat masa lalu. Pendapat masa lalu ini adalah kesadaran manusiawi gitu. Artinya dia perlu verifikasi karena hanya merupakan kesadaran manusiawi. Termasuk juga mungkin apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin ada rekan-rekan atau para ulama-ulama lain yang mengkoreksi apa yang kita katakan hari ini gitu. Nah, ini hal yang wajar. Sebab inilah sejarah. Dia harus berputar terus untuk mencari kebenaran-kebenaran yang mendekati kebenaran hakiki. Jadi dengan perkataan lain, rangkaian sejarah itu dia tidak selalu benar. Artinya ketika kita tetapkan dia sebagai landasan filosofis dan pijakan teknis sebagai sesuatu teknis, sebagai sesuatu yang final, nah ini mungkin perlu kita kita pikirkan. Karena pendapat masa lalu kalau kita anggap adalah sesuatu yang final, nah ini mungkin kurang tepat gitu, karena ilmu pengetahuan berkembang. Allah juga mengatakan segala informasi itu ada waktu dan tempatnya gitu kan. Ini kulli naba'un mustaqarrun. Setiap informasi itu ada tempat dan waktunya, kelak kamu akan mengetahui. Nah, inilah yang coba kita lihat, kita bahas dan kita bongkar gitu.
Berarti sepanjang mengenai hukum-hukum wujud material objektif, apakah Rasulullah sebagai manusia biasa yang memiliki kesadaran manusiawi bisa keliru atau salah? Nah, kalau ini jadi kadang-kadang jadi apa argumen juga pertentangan kita kan, bahwa banyak kita mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah sama sekali salah. Karena apa? Karena beliau berbicara mengenai wahyu yang disampaikan Allah. Tapi yang pengen kita lihat di sini adalah sepanjang berdasarkan apa yang keluar dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semata-mata hanya kesadaran manusiawi, artinya dia sebagai Rasulullah ini sebagai al-bashar. Nah, ini kekeliruan ataupun ketidaktahuan terhadap diri Rasulullah ini mungkin saja terjadi gitu. Artinya Rasulullah tidak harus tahu semua apa yang terjadi di alam ini tentang terutama kalau yang kita bahas ini tentang kesejarahan ini gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat, dan ini sebenarnya udah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Di situ Allah mengatakan, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Jadi Allah katakan bahwa dan tidaklah kami utus kamu ya Rasulullah, melainkan orang seperti sebelummu ini ada orang-orang yang terdahulu yang sudah kami beri wahyu. Nah, jadi Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri, tanyakanlah olehmu kepada ahli zikri kalau kamu tidak mengetahui gitu. Nah, jadi dari ayat ini sangat jelas kita bahwa dalam konteks hukum-hukum material, hukum-hukum wujud objektif, termasuk hukum-hukum tentang perkembangan sejarah umat manusia atau sejarah-sejarah yang kita katakan tadi, rangkaian-rangkaian sejarah itu, banyak hal yang mungkin saja Rasulullah tidak tahu atau beliau tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan hukum-hukum objektif itu, karena ini menyangkut hukum-hukum kalimatullah, bukan menyangkut hukum-hukum tentang perintah-perintah ibadah gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau hal-hal tentang tentang hal tarik yang kita katakan tadi, tentang sejarah, tentang tarikh, tentang histori, nah ini ada ahli-ahlinya. Oleh sebab itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk bertanya kalau tidak tahu. Nah, ini pun dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis yang Rasulullah mengatakan misalnya kalian lebih mengetahui dunia kalian. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Bahkan ada satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa faiza amartukum min dinikum, kalau aku memerintahkan sesuatu kamu berdasarkan ad-din, berdasarkan cara hidup yang disampaikan oleh Allah, berdasarkan agama yang kita terjemahkan agama tadi, itu fahuzuhu, kamu ikut, kata Rasulullah. Kalau aku menyampaikan masalah-masalah ad-din, artinya masalah-masalah yang disampaikan Allah kepada Rasulullah dalam bentuk wahyu, Rasulullah menyampaikan kepada kita. Tapi kata Rasulullah, faiza amartukum min ra'yi, tapi kalau aku berbicara tentang pendapat aku sendiri, kata Rasulullah, pendapat pribadi beliau sebagai manusia biasa, Rasulullah mengatakan innama ana basyarun, aku juga manusia biasa. Nah, pada redaksi lain dikatakan juga bisa juga salah, bisa juga benar. Nah, ini sejarah banyak memberikan informasi-informasi bagaimana
bagaimana banyak hal-hal yang tanda kutip lah ketidaktepatan terhadap apa-apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam selaku beliau dalam konteks sebagai manusia biasa, bukan sebagai Rasulullah, sebagai Nabi yang diutus Allah. Dari apa yang dijelaskan tadi, apakah dapat kita simpulkan bahwa rangkaian sejarah terutama perkembangan pemikiran di samping tidak bersifat final juga perlu mengacu pada siklus kesadaran mana atau siklus kesejarahan untuk menuju suatu kebenaran yang bersifat asimptosis. Nah, kalau ini yang dimaksudkan, sebenarnya inilah tujuan dasar kita hidup. Kita ingin mencari suatu kebenaran asimptosis. Kebenaran asimptosis itu adalah kebenaran yang seiring sejalan dengan kebenaran al-haq yang disampaikan Allah melalui Al-Qur'an. Jadi kita tidak memotong kebenaran Allah, sebab jika kita memotong kebenaran Allah, berarti kita ada titik di mana pemikiran kita sama dengan pemikiran Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, inilah kita hidup untuk untuk menyempurnakan melalui apa yang kita sebut dengan melalui sistem daripada rasionalitas Quran gitu. Nah, tapi perlu kita sadari bahwa untuk menetapkan rasionalitas Quran dengan konsep siklus kesadaran tadi, kita tidak bisa tanpa terlebih dahulu menetapkan suatu entitas kadim, sebagaimana kita berangkat untuk memulai kata sejarah yang kita maksudkan. Supaya apa? Supaya yang kita maksudkan sejarah ini, sejarah masa lalu, masa kini, dan masa depan ini ada titik awal yang kita tetapkan. Nah, titik awal yang kita tetapkan inilah di dalam siklus kesadaran makna atau siklus kesejarahan ini kita dikenal dengan entitas kadim. Artinya entitas yang sudah ada duluan. Nah, cuma selama ini kita mengenal entitas kadim ini yang kita jadikan akidah selama ini, kita masih tetap menganggap bahwa Allah itu adalah sesuatu yang kadim, entitas kadim yang awal, sedangkan yang lain itu tidak ada di luarnya. Tidak ada, artinya kekosongan, nihil. Artinya kekadiman itu, yang duluan itu hanya Allah. Jadi sesuatu yang ada setelah sesuatu yang ada seperti apa yang kita lihat hari ini, itu kita katakan hadis. Artinya sesuatu itu dimunculkan oleh Allah. Tadinya dia tidak ada, kosong sama sekali gitu. Nah, dengan pemikiran-pemikiran inilah timbul berbagai keyakinan untuk menyambung bagaimana hubungan antara hal yang kadim ini dan hal yang hadis. Karena kita masih meyakin bahwa di luar agama itu di luar sesuatu yang kadim, di luar Allah tidak ada sama sekali satu keberadaan pun, hanya ada kekosongan mutlak. Nah, ini awal yang kita bahas gitu, awal keyakinan yang sampai hari ini tetap kita pegang. Nah, nanti mungkin dapat kita lihat di tema selanjutnya, kita akan membahas apa saja yang termasuk entitas kadim menurut Al-Qur'an yang kita gunakan nanti sebagai acuan dalam kita membangun suatu siklus kesejarahan. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, bahwa perbedaan antara sejarah, penggunaan kata sejarah dan rangkaian sejarah
di dalam kajian rasionalitas Quran. Apa yang dapat kita simpulkan dalam kajian kita kali ini, Pak? Nah, apa yang kita jelaskan tadi mungkin dapat kita simpulkan. Pertama, berarti ada perbedaan antara makna sejarah dan rangkaian sejarah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bisa saja terjadi suatu cacat-cacat di dalam rangkaian sejarah, dalam arti apa? Dalam arti yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita. Nah, untuk itu kesimpulan selanjutnya kita harus memperbaiki rangkaian sejarah ini agar dia sesuai dengan sejarah. Oleh sebab itu perlu verifikasi kesadaran secara terus-menerus. Nah, verifikasi kesadaran secara terus-menerus inilah harus melalui siklus kesadaran makna, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Nah, kesimpulan terakhir, untuk memulai awal membangun siklus kesejarahan, perlu kita tetapkan terlebih dahulu berbagai entitas kadim. Adakah entitas kadim selain Allah? Nah, ini akan kita bahas di tema 100 nanti sesuai dengan apa-apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Sehingga kita dapat membangun suatu sistem yang kita sebut rasionalitas Quran ini, suatu sistem yang benar-benar Qurani. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Arifin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian para pemirsa, apa-apa yang dijelaskan Pak Iswan pada tema kita kali ini semoga bermanfaat dan dapat kita jadikan ilmu pengetahuan baru. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.